Ini adalah dunia yang kita impikan. Alam yang seimbang, udara yang segar, dan sungai yang mengalir tanpa gangguan. Sebuah dunia yang memberikan harapan bagi kita dan generasi mendatang. Dulu, setiap tindakan kita memiliki tujuan. Menjaga alam yang memberikan kita hidup. Masyarakat bekerja bersama mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dan alam memberikan segalanya. Kita diingatkan tentang betapa kayanya bumi kita tercinta kalau kita bicara perspektifnya Indonesia ya. Terus potensi-potensi yang ada ya, baik di pertanian, perkebunan. Namun, seiring waktu, dunia kita mulai berubah. Dua pelaku pembalakan liar hutan lindung. Dari tersangka, polisi menyita ratusan gelondong kayu senilai belasan juta rupiah dan mesin pemotong kayu. Pemirsa, warga resah dengan serangan kawanan gajah liar yang memasuki pemukiman mereka. Masih bersama kami pemirsa, warga desa heboh setelah seekor orang utan jantan berukuran besar tiba-tiba masuk ke permukiman mereka. Warga berupaya mengevakuasi satwa langka ini menggunakan peralatan seadanya. Dampaknya mulai terasa. Kemudian kita dikejutkan dengan dampak yang terjadi sekarang ya. Kalau tadi dari atas kita lihat helikopter view tadi, limbah plastik. Nah, ini salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia dimanapun. Mereka yang hidup selaras dengan alam, kini menghadapi bencana yang mereka ciptakan. Pemirsa, banjir bandang melanda kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran di Kecamatan Bahor, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya 1 jembatan putus dan 8 villa rusak. Akibat kemarau panjang, 1 hektar lahan terbakar. Alam begitu cepat berubah. Pelajaran besar yang kita lihat itu, bagaimana kita mengantisipasi atau relate dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan kehidupan ini harus adil itu bagi kehidupan. Baik bagi manusianya, baik pada ekosistemnya, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Namun, dalam kegelapan, masih ada cahaya, masih ada harapan. Seiring dengan kesadaran yang telah tumbuh, ada mereka yang berjuang untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Konkretnya apa yang sudah dilakukan oleh PT PN 1 untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita ini? PT PN Group itu arealnya lebih 1 juta hektar. Dari Aceh sampai Papua. Labor intensif, perusahaan yang betul-betul melibatkan begitu banyak manusia, orang. Nah, konservasi mengajarkan kami mengembalikan nilai-nilai leluhur kita, bagaimana kita bisa sejahtera dengan memanfaatkan amanah yang ada di alam, sekaligus juga memberi nilai bagi manusia dan orang sekitarnya. Semua perusahaan kan diharapkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi di lain sisi ketika kita bicara perkebunan dan kita bicara lingkungan, kan ada tanggung jawab juga dari PT PN untuk menjaga lingkungan tadi. Semua areal-areal di PT PN yang punya nilai konservasi tinggi, itu langsung di-enclave. Kita identifikasi, baik itu kebun existing maupun kebun yang akan mau kita kembangkan. Dari situ, maka kita akan memulai bukan hanya merencanakan bagaimana mengelola komoditinya, cuma sudah disiapkan juga bagaimana memanage areal-areal konservasi ini tadi. Contohnya nanti di Langkat, salah satu areal konservasi percontohan kami, nilai-nilai di sana itu terkait ada bagaimana bentang alam, hutan lindung, dan adanya binatang-binatang endemik. Targetnya jangan berkurang nilai-nilainya. Kadang-kadang ya monyet, bekantan atau apapun yang ada di Indonesia ini yang kemudian berkonflik dengan manusia, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, yang merusak perkebunan masyarakat ya. Rumah mereka selama ini yang dia hidup di dalam hutan sudah terganggu
di mana salah satu pakan atau sumber makanan dia yang ada di hutan itu hilang. Konsep konservasi di areal seperti ini, bagaimana zona hidup dia, ekosistem dia, kita hidupkan lagi sumber makanannya di sana. Di sana kebetulan areal wisata contohnya, menikmati hutan ke sana, kita bekali pohon untuk dia tanam, rawat, rekam. Kami berharap dengan teknologi yang sekarang ini, dia nanam, dia ambil titik koordinatnya, tugas kami selanjutnya bagaimana merawat itu ke sana. Dalam konteks konservasi, apa yang sudah dilakukan oleh PTPN 1 ini berkaitan dengan mengajak peran serta masyarakat. Sebelum kami jadikan ini sebuah konsep korporasi, maka kami coba berjalan dulu memang ke pemangku kepentingan, berjalan ke mitra-mitra yang kita bekerja sama di sana, karena perkebunan kami di sana itu ada juga mitra kerjasama kita. Kebetulan dari negara tetangga, kita buat konsorsium di situ atau anak perusahaan bersama, namanya LNKL, Langkat, Nusantara Kepong. Kemudian kami sadar juga di sana ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari jadi guide. Nah, mereka berhimpun di dalam sebuah wadah namanya HPI. Setelah kami coba memetakan stakeholder yang utama dan yang pendukung, tentunya dari hasil silaturahmi itu kami mengajak. Kami juga sadurkan ke pinggiran hutan biar jangan jauh kali jadi turis-turis asing yang dibawa oleh guide. Guide-guide ini nanti kita edukasi. Kami juga berharap nanti Benih Baik dapat berperan aktif mengedukasi, menambah wawasan mereka, baik memperkuat kompetensi sebagai guide, bahasa, attitude, dan satu lagi tentang ilmu konservasi. Sehingga apa?